Haleluya, puji Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan kami dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Saat ini kita akan menerima firman Tuhan, tapi sebelumnya mari satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu, kami percaya Tuhan terus ada bersama dengan kami. Taruh firman-Mu dalam hati kami, buka pengertian kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap terima firman-Mu, berbicara Roh Kudus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saat ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita hidup di situasi yang sangat membuat kita terganggu, mungkin sangat membuat kita gelisah, yaitu di situasi-situasi yang sukar. Oleh sebab itu, saya mengangkat tema untuk renungan saat ini, yaitu optimis di masa krisis. Mari jemaat Tuhan, kita buka kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita mendengar renungan saat ini. Dalam kitab 2 Tawarik pasal 20, kita akan baca ayatnya yang ke-9. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita ada di situasi pandemi COVID-19, masa-masa yang sangat sukar untuk kita lewati. Tapi firman Tuhan datang kepada kita bagaimana kita tetap optimis untuk melewati masa-masa yang krisis ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa optimis itu? Optimis adalah orang yang selalu berpengharapan, berpandangan baik dalam segala situasi, dalam menghadapi apapun. Nah, oleh sebab itu, untuk menyikapi masa yang krisis, yaitu masa di mana keadaan yang sangat genting, bahkan keadaan yang sangat berbahaya, keadaan yang sangat bergejolak, kita perlu untuk hidup betul-betul terarah kepada Tuhan, meyakini Tuhan. Nah, saudaraku, konteks pembacaan firman Tuhan kita berbicara bagaimana bangsa Yehuda akan diserang oleh orang-orang Moab, orang-orang Amon, bahkan orang-orang Meunim. Di saat seperti itu, kerajaan Yehuda sangat terancam. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Raja Yosafat sangat ketakutan ketika mendengar ada laskar yang besar yang hendak mau berperang melawan Yehuda. Oleh sebab itu, bangsa Yehuda ada di saat-saat yang sangat kritis, saat-saat yang sangat genting. Tapi bagaimana bisa mereka terus mempercayai Tuhan, mereka tetap optimis bahwa ada Tuhan yang beserta dengan mereka. Oleh sebab itu, perhatikan kalimat terakhir dalam 2 Tawarik 20 ayat 9 berkata, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Mereka tidak diam saja. Yehuda ketika dalam ancaman, maka Raja Yosafat mengumumkan kepada seluruh negeri untuk datang berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Artinya di saat krisis itu, di saat kritis, di saat situasi sangat genting, mereka datang kepada Tuhan. Dan mereka datang mencari Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, mereka datang ke dalam rumah Tuhan, datang mencari Tuhan di sana. Jemaatku yang kekasih dalam Tuhan, maka Tuhan menjawab ketika mereka mencari Tuhan. Di ayat yang ke-15, di saat seperti itu, ketika mereka menyembah dan memuji Tuhan, maka Tuhan berbicara lewat Yehasiel. Tuhan berbicara lewat Roh-Nya melalui pribadi Yehasiel, sehingga mereka mendapat kekuatan baru. Bagaimana dengan kita? Ketika firman Tuhan datang kepada kita di hari-hari yang kritis ini, di hari-hari yang krisis hari-hari ini, bagaimana respon hati kita kepada Tuhan? Apakah kita mencari Tuhan? Apakah kita mempercayai kebenaran firman Tuhan? Oleh sebab itu, orang yang optimis, yang berpengharapan di dalam Tuhan, mereka akan menerima jawaban-jawaban yang dahsyat dari Tuhan. Orang yang tidak tinggal diam, tetapi orang yang terus mendekatkan diri, melekatkan diri kepada Tuhan. Oleh sebab itu, percayalah bahwa Allah hadir di tengah-tengah keadaan yang kritis. Allah hadir di tengah-tengah keadaan yang genting, di keadaan yang betul-betul dalam kesesakan.
Bahkan seperti Yehuda merasakan di mana mereka dalam tantangan, dalam sesuatu hal yang sangat mencekam, Tuhan ada di sana dan membuktikan bahwa Tuhan menolong Yehuda. Oleh sebab itu, kebenaran dari peristiwa ketika Yehuda akan diserang, tetapi mengapa mereka terus percaya kepada Tuhan sampai mereka menikmati kemenangan. Peristiwa ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita tetap optimis, berpengharapan, dan bagaimana kita akan menikmati campur tangan Tuhan sekalipun keadaan kritis, sekalipun keadaan krisis melanda kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama kita pelajari, dari ketakutan diubahnya menjadi satu keberanian yang dahsyat. Ayat 3 mengatakan mereka sangat ketakutan, tetapi setelah mereka mendengar suara Tuhan lewat Yehasiel, Allah merubah ketakutan itu menjadi satu keberanian. Di ayat yang ke-20, setelah mereka mendengar firman suara Allah melalui Yehasiel, maka keberanian mereka dibangkitkan sehingga keesokan harinya mereka berani bertindak untuk melawan musuh sesuai instruksi dari Tuhan. Maka saya mau berkata kepada jemaat Tuhan, di tengah-tengah ketakutan percayalah, ketika engkau percaya kepada Tuhan, ada keberanian untuk engkau bertindak di situasi yang sangat-sangat krisis hari-hari ini. Oleh sebab itu, ketika Yehasiel berfirman lewat perantaran kuasa Roh Kudus kepada pribadinya, mereka mendengar perkataan janji-janji firman Tuhan yang menghidupkan semangat mereka. Dari rasa takut berubah menjadi rasa keberanian, sehingga mereka berani untuk melawan musuh. Hal yang kedua, saudaraku, yang kita pelajari bagaimana kita harus memiliki sikap yang optimis. Dari kelemahan berubah menjadi kekuatan yang baru. Mereka terbatas. Yehuda berkata, Tuhan ada laskar yang besar, sedangkan kami tidak mampu. Di ayatnya yang ke-12 berkata, mereka menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai kekuatan yang seimbang, yang sebanding untuk melawan laskar Bani Amon, Bani Moab, orang-orang Meonim. Tetapi ketika mereka dalam kesesakan, mereka berkata, Tuhan, sekalipun kami tidak memiliki kekuatan, tetapi kami percaya, mata kami terus tertuju kepada Tuhan. Orang yang lemah ketika matanya fokus kepada Tuhan, dia akan menikmati kekuatan baru. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mungkin saudara mengalami kelemahan, saudara mengalami kesesakan, tetapi ketika saudara datang kepada Tuhan, percaya, optimis bahwa ada Tuhan yang menolong, maka kekuatan baru menyertai saudara untuk menghadapi keadaan yang krisis hari-hari ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, penting sekali untuk kita dalam kelemahan ini, kita serahkan kepada Tuhan. Karena ada dalam tangan Tuhan, kita akan menikmati kekuatan baru. Hal yang terakhir, saudara, ketika mereka mendengar suara Tuhan, ketika mereka mendengar Yehasiel dipenuhkan oleh kuasa Roh dan menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki, mereka mengalami sesuatu yang namanya kemenangan. Sebab dalam tekanan, ini hal yang ketiga saudara, akan muncul sesuatu kemenangan. Kenapa? Dalam tekanan itu kita akan diberikan satu kekuatan baru. Dan dalam tekanan itu, maka kita akan dibangkitkan untuk percaya bahwa kepada Tuhan ada kemenangan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perasaan kalah sudah ada dalam diri Raja Yehuda, yaitu Yosafat, bahkan bangsa Yehuda. Mereka merasa ketakutan, merasa gelisah, merasa cemas, merasa ragu apakah mereka mampu bertahan melawan musuh yang ada. Namun setelah mereka mendengar firman Allah, mereka mendengar janji Tuhan melalui perkataan Yehasiel, mereka memiliki semangat yang baru untuk percaya ada kemenangan akan Tuhan kerjakan. Dibuktikan kepada ayat yang ke-24. Ketika mereka turun untuk berperang, mereka melihat Allah yang menggantikan mereka berperang. Yehuda berdiam diri saja. Yehuda sementara memuji Tuhan, tangan Allah sementara berperang melawan musuh. Sehingga di ayat yang ke-24 berkata di sana, maka semua laskar musuh menjadi bangkai yang bertaburan di tanah. Apa yang terjadi? Yehuda tidak pernah menumpas habis dengan tangan mereka musuh-musuh. Tetapi tangan Tuhan yang ajaib menumpas habis musuh yang hendak melawan Yehuda. Artinya saudara, sekalipun dalam tekanan, jangan pernah kita merasa sendiri.
percayalah ada tangan Tuhan yang ajaib yang membela kita. Oleh sebab itu, dalam tekanan mungkin muncul perasaan kalah, tapi percayalah Tuhan mampu mengubah perasaan kalah, perasaan dalam tekanan itu menjadi kemenangan yang ajaib yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Israel tidak berperang dengan tangan mereka, namun Tuhan menggantikan mereka. Kesimpulannya saudara, ingatlah setiap janji firman Tuhan bahwa masih ada Tuhan di dalam segala masa hidup kita, baik masa krisis, masa sukar, masa gelisah, masa genting sekalipun, ada Tuhan. Jangan terpengaruh dengan situasi yang ada, tapi optimislah bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita, menuntun kita untuk melewati masa-masa yang sukar ini, bahkan untuk melewati lembah kelam sekalipun. Ayat yang terakhir, Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Masa, situasi, keadaan boleh terjadi, boleh mengguncang rasa kepercayaan diri kita. Tapi ingat, sekalipun masa-masa ini ada Tuhan juga yang menyertai kita, yang menolong, yang memberi pengharapan kepada kita. Percayalah, Tuhan beserta dengan kita. Optimis untuk melewati masa-masa yang krisis. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Yakinkan kami bahwa kami tidak berjalan sendirian. Beri kami kepercayaan teguh bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kalau Yehuda boleh tertolong dengan tangan Tuhan, kami yakin masa-masa yang menghimpit kami hari-hari ini, ada tangan Tuhan yang menolong kami. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dalam hidup kami. Kami bersyukur menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healing set me free. I'm happy to be in the truth, and